Kita tidak berjumpa di pelajaran matematika. Untuk kelas 12 kita akan langsung belajar saja ya. Langsung belajar saja ini untuk mempersingkat waktu lah gitu ya. Nah, apa yang akan kita pelajari? Ya, yang akan kita pelajari ini adalah mengenai fungsi naik dan turun kurva kuadrat dengan metode turunan. Oke ya. Nah, buat apa sih kita belajar turunan? Nah, kalau jadi salah satu kita belajar turunan yaitu untuk menggambar kurva. Sebelumnya kalian di kelas 11 dulu pernah menggambar persamaan linear ya, persamaan linear. Nah, kalau persamaan linear itu kan caranya masih ingat? Jadi caranya kan misalnya di sini ada soal nih ya, ada seperti ini. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Misalnya kita lihat nomor 1. Nah, masih ingat ya, jadi kalau misalnya seperti ini berarti kita substitusikan. Kalau misalnya ini sembarang aja ya, sembarang 0, 4 ini sembarang aja. Kalau misalnya x-nya 0, kalau x-nya 0, berarti nantinya ke sini kan 0 tambah 2 jadinya 2. Berarti nanti ketemu y-nya 2 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya x-nya 4, ini sembarang juga ya, sembarang x-nya 4, maka ya 2-nya sebenarnya 4 ditambah 2 hasilnya 6. Maka di sini ketemulah 6. Jadi di sini ada 2,0, di sini 2,0 mana? 0,2, sorry 0,2 di sini ya. Satu lagi adalah 6,4. 4 di sini berarti ya 6. Oh, 6,4. Tuk. Nah, sampai di sini. Di sini angka 6-nya. Nah, kemudian setelah itu ditarik garis. Nah, ini garisnya. Nah, jadi cara membuat garis yang bersama lihat kan seperti ini gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita mau membuat garis bisa disimpulkan kan, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa apa namanya, saat ini saya mulai nyari. Jadi untuk membuat sebuah garis cukup mencari 2 titik fungsi saja. Jadi kalau membuat garis itu kita dapat 2 titik maka terbentuklah garis. Nah, sekarang kalau turunan buat apa sih? Kalau turunan bukan untuk membuat garis, tapi turunan itu adalah untuk membuat kurva. Sekarang kalau misalnya di sini tuh ya, contohnya soalnya kalian harus menggambar ini. Ini yang derajat 2. Derajat 2, ya ini derajat 3, derajat 4 ya. Derajat-derajatan, ada pangkat-pangkatan ya. Beda dengan sebelumnya, di sini mah tidak ada pangkat ya. Jadi pangkatnya cuma pangkat 1 semuanya. Nah, kalau di sini mah pangkatnya 2, pangkat 3, pangkat 4. Nanti gambarnya tuh jadinya seperti ini. Ya, ini yang pangkat 2 nih. Ini yang pangkat 2 jadinya seperti ini tuh. Seret, ini pangkat 2. Kalau pangkat 2 di sini ada satu belokan, seret gitu ya. Jadi bukan garis lurus. Kurva belokan, satu belokan, atau misalnya naik dulu belokan. Kalau pangkat 3 ini seperti ini, ke atas belok, ke bawah belok, jadi ada 2 belokan, atau ke bawah dulu belok, ke atas belok lagi, 2 belokan. Kalau pangkat 4, nanti pangkat 4 ini ada 3 belokan, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, jadi maksudnya di sini analogi untuk membuat dari persamaan linear. Jadi kalau persamaan linear tadi membuat garis itu harus ada 2 titik. Kalau untuk membuat kurva harus ada apa? Kita pertama harus tahu dulu di manakah belokannya gitu. Jadi kalau ada kurva di mana belokannya gitu. Nah, di antara belokan itu pasti ada naik, ada turun gitu ya. Jadi bisa ada dua kemungkinan ya. Jadi sebelum belokan tuh naik dulu, kemudian turun, atau sebelum belokan tuh turun dulu kemudian naik. Nah, biar memudahkan ya, kita akan bahas dulu lah. Biar memudahkan kita bahas dulu persamaan kuadrat aja dulu ya. Persamaan kuadrat dulu. Nah, kemudian yang namanya naik yang namanya kemiringan ini kan jadi ini kan belokan ya. Jadi sebelum belokan itu ada 2 kemungkinan, ada naik, ada turun. Apa yang disebut dengan naik? Naik itu adalah miring positif. Oh, ada miring positif ya. Turun miring negatif ya. Kalau datar tidak miring atau miringnya 0. Gitu. Jadi kalau yang seperti ini positif, miring positif.
ini disebut naik. Jadi cara membaca naik itu dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Ini naik kalau dari kanan ke kiri, ini turun. Ya kan? Makanya kita samakan suaranya semuanya. Samakan suaranya ya. Jadi semuanya kita menggunakan bahasanya dari kiri ke kanan. Berarti ini naik, ini datar, ini turun. Nah, yang disebut dengan kemiringan itu kan delta X, delta Y per delta X. Ini teh naon deui-nya. Nah, delta Y per delta X. Delta Y itu ini adalah selisih ya, selisih selisih ya. Selisih Y. Nah, berarti yang bawah selisih X. Kalau tidak tahu Y sama X madu ya, gimana ya? Nah, ini koordinat Y, yang ini koordinat X ya. Nah, jadi maksudnya gini, jadi misalnya ada kurva ya, ada kurva. Kemudian di antara kurva ini misalnya kita ada satu titik ya. Nah, titik ini di sini kita bisa mengetahui berapakah kemiringan si titik tersebut. Caranya adalah menggunakan garis singgung gitu ya, garis singgung. Nah, ketika dibikin garis singgung seperti ini, maka kita bisa mencari kemiringannya. Kemiringannya kita ngambil dua titik bebas. Dua titik, misalnya di sini titik A begitu ya, yang di sebelah sini titik B gitu ya. Nah, jadi titik A ini adalah X1, Y1. Jadi A itu adalah X1, Y1. Susah nulisnya ya. Nah, X1, Y1. Kalau B berarti X2, Y2. Nah, delta Y itu adalah Y2 dikurangi Y1. Ya. Ini Y2 ya. Nah, gitu ya. Nah, Y2 kan lebih tinggi tuh, Y1 lebih rendah. Jadi pasti kalau delta Y-nya pasti positif gitu ya. Begitu juga dengan delta X. Delta X-nya adalah X2 dikurangi X1. Nah, X2-nya lebih tinggi tuh ya daripada X1, maka pasti positif. Nah, delta Y positif, delta X positif, maka hasilnya pasti positif. Maka oleh karena itulah ini disebutnya kemiringan positif gitu. Kalau kemiringan seperti ini pasti negatif, silahkan buktikan saja. Kalau tidak percayanya buktikan sok, ini pasti delta Y per delta X-nya negatif. Nah, kembali lagi nih, hubungannya dengan keturunan tapi dicoret ke-nya ya, jadi turunan. Jadi hubungannya apa? Hubungannya itu delta Y per delta X-nya, di sini delta X ya. Ini delta X-nya itu mendekati 0. Jadi si segitiga ini tuh lebih kecil lagi, kecil banget ya. Sehingga si delta X-nya tuh mendekati 0. Nah, segitiga itu jadi kecil sekali. Kalau ini kan gede tuh. Ini gede tuh ya. Ini segitiganya kecil. Nah, sehingga delta X-nya mendekati 0. Nah, seperti ini bisa dituliskan seperti ini ya. D-nya delta Y. D-nya huruf kecil karena dia kecil. Makanya ditulisnya delta Y ya, kecil. Oke. Nah, kemudian kalian sudah terbiasa menuliskannya sebagai Y aksen. Y aksen itu adalah DY per DX. Gitu. Jadi yang kita pelajari sebagai aksen itu sebetulnya adalah kemiringan. Kemiringan apa? Kemiringan suatu titik gitu ya. Jadi turunan itu artinya kemiringan gitu ya. Oke, paham? Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal, oke? Kita akan membahas contoh soal ya. Contoh soal di sini ada contohnya, gambarlah kurva. Tapi sekarang ini kita tidak menggambar dulu. Kita hanya akan menentukan mana naik dan mana turun. Tapi nanti jangan khawatir, kalian akan menggambar kurvanya juga ya. Tapi untuk sekarang ini hanya menentukan daerah naik dan daerah turun saja. Nah, jadi untuk kurva seperti ini, apakah kurva ini nantinya itu bentuknya naik datar turun gitu ya, naik datar turun, ataukah turun datar naik gitu ya. Ini datar ini maksudnya belokan, naik belok turun, turun belok naik, yang mana yang betul? Nah, jadi pertama kita akan cari dulu puncak atau lembahnya ya.
Puncak itu ya belokan gitu ya. Belokan yang ini namanya puncak. Lembah juga belokan yang ini nih. Jadi dua-duanya belokan. Jadi ingat tadi bahwa di titik belok itu ketika mendatar yaitu pada saat y aksennya sama dengan 0 ya. Ketika y aksennya sama dengan 0, nah itulah titiknya, titik belokan. Jadi tadi kurvanya ini ya, y sama dengan x kuadrat tambah 4x. Maka yuk kita turunkan ya. 2-nya turun ke bawah, seret, x, begitu kan. Kemudian si 2-nya dikurangi 1. 2 kurangi 1 berapa? Ayo. 1 ya. Jadi nggak usah ditulis ya. Tidak perlu ditulis. Oke, tambah turunan daripada 4x apa? Betul ya, 4. Jadi ternyata y aksennya adalah 2x plus 4. Nah, karena di sini y-aksennya 0, maka kalian tulis di sini 0 sama dengan 2x ya ditambah 4. Nah, 2x-nya pindah, ngalih. Min 2x sama dengan 4. Nah, berarti x-nya sama dengan 4 dibagi min 2. Sama dengan min 2. Nah, x sama dengan min 2 ya. Itu apa sih? Posisi apa? Posisi datar, tempat belokan. Jadi kalau misalnya di sini ada min 2, nah ini teh belokannya, ini teh belokan, tempat belokannya. Jadi apakah ini akan turun kemudian naik, apakah naik terus turun? Ini belokannya ada di sini. Nah, oke. Sekarang kita cari ini naik apa turun sebelumnya. Ini naik apa turun. Kita masukkan saja misalnya tadi udah min 2 ya. Ini belokan ya. Belokan. Kita kasih tanda lah begini. Nah gitu ya. Nah kita ceklah di sini min 3 nih. Kita masukkan min 3 ini turun apa naik. Ayo ya. Naik siapa? Yang turun siapa ya? Udah. Nah, sekarang kita masukkan aja ke sini ya. Jadi kita cek y aksen ini sama dengan pakainya y aksen ya. 2 dikali x, x-nya tadi kan diganti ya. X-nya jadi min 3. Nah, kita substitusi. Ini namanya substitusi, betul. Ini jadinya min 6 tambah 4 sama dengan min, betul, min 2. Min 2 teh positif apa negatif? Ya negatif atau ya. Berarti di sini negatif. Negatif itu apa? Turun ya. Jadi pertama, jadi ini yang betul nih. Jadi ini yang betul. Nah, jadi dia itu akan turun, belok, naik. Berarti kalau ini negatif, ini sudah pasti ya. Sudah tidak perlu tanya Mbak Google lagi, sudah tidak perlu tanya siapa dukun apa ya. Nah, jadi ini pasti sudah positif. Gitu, seperti itu ya. Paham ya? Alhamdulillah sudah paham. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Mana contohnya? Nah, ini contoh yang ada di modul ya. Kalau modul mah nih di sini contohnya menggunakan derajat 3. Oh, derajat 3 ya. Derajat 1 apa SD, 2 SMP, 3 SMA. Nah, ini derajat 3. Derajat 3 itu apa? X pangkat 3. Nah, ini nih. X pangkat 3. Ini derajat 3. Jadi caranya bagaimana? Cara menurunkannya. Jadi ini ditanyakan naiknya di mana, turunnya di mana ya. Oke, kita tulis lagi. Berat sudah ditulis ya. Kemudian kita turunkan. X pangkat 3 jadinya 3. X. Ya kan? Di mana 3-nya? Turun nih, pangkatnya turun ke sini. 3 kurangi 2. 3 kurangi 1. 2. Jadi selalu pangkat kurangi 1 ya. Ya, jangan lupa ya. 2 turunin ke bawah. 2 kali 3. Pangkatnya berapa sekarang? Pangkat 1. Ya wis, jangan ditulis ya. Pangkat 1. Kalau 9x turunannya 9 saja. Tuh, gampang ya. Kenapa? Karena dia tidak punya pangkat. Kalau di sini 5 tidak punya x. Udah, berarti 0. Berarti 0. Berarti 0 ya. Nah, jadi di sini hasilnya sama dengan lagi 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9. Tah gitu ya. Ini turunannya.
Oke, gimana kalau sudah ketemu keturunannya? Kenapa ini ujuk-ujuk tiba-tiba 0? Ya, artinya kalau ada angka 0, ini maksudnya adalah titik belok. Jadi yang kita cari itu titik belok dulu ya. Kita cari titik belok. Titik belok T. Belok. Ya. Belok ya, bukan blok. Kalau blok itu kotor. Ya, kalau misalnya kehujanan kena lumpur namanya blok. Nah, titik belok. Jadi titik belok yaitu ketika ini dibikin 0. Jadi di sini tulis lagi 3. Aduh, bagus sekali tulisannya. 3x kuadrat ditambah 6x ya. Iya, dikurangi 9. Gitu ya. Bagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena mau disederhanakan. Jadi seperti ini. 3 bagi 3 1. 6 bagi 3 2. 9 bagi 3 3. Tuh, jadi seperti ini ya. Sekarang seperti ini barulah kita bikin faktornya. Caranya bagaimana? Mudah. Ini X pasti, ini X pasti ya. Nah, kalau di sini ada tanda minus, itu pasti salah satunya minus. Jadi di sini plus, ini minus gitu ya. Kalau di sini ada tanda minus ya. Nah, kemudian cara mengisi ini bagaimana? Jadi kalian caranya gini ya. Berapa kali berapa? Berapa tambah berapa hasilnya adalah 2. Berapa kali berapa hasilnya min 3. Ayo ngacung yang bisa. Iya betul kamu ya. Jadi ternyata yang betul itu adalah berapa? 2, 3 ya betul, dan min 1 ya. Coba 3 ditambah min 1 2 betul ya. 3 kali min 1 min 3 juga betul ya. Jadi angkanya adalah 3 dan min 1. Nah, gitu kan? 3 dan min 1 tuh. Ya, benar ya. Kata saya juga di sini pasti salah satu minus ya. Nah, benar ya. Nah, kalau di sini X plus 3 berarti yang pertama X1 ini, atau yang ini dulu lah, boleh yang mana dulu, mau ini terserah ya. Ini dulu lah ya. X min 1 maka X-nya adalah 1. Jadi kalau plus jadi minus ya. Kalau X-nya plus 3 berarti di sini ada min 3. Kok Pak bisa? Nanti iya soknya gitulah pokoknya namanya. Nah, nanti kepanjangan videonya. Nah, sekarang dengan bantuan garis bilangan, mana kursor saya? Nah, di sini berarti kan udah ketemu nih. Apa tadi? Sekarang ulangi lagi. Ini adalah titik belok ya, titik belok. Jadi titik beloknya di sini mah ada 3. Kata saya juga apa ya? Jadi yang pangkatnya 3 mah belokannya ada 2. Ada min 3 dan 1. Min 3 sama 1 gedean mana? Betul, gedean 1 ya. Jadi di sini belokannya ada 2 nih. Belokannya ada 2. Oke, nah sekarang ini tiba-tiba saja sudah ada plus, ada minus, ada plus. Kumai. Kurva naik. Cara mengecek kurva naik. Kita ngecek aja yang tengah ini ya. Antara min 3 dan 1 ada berapa? Ada min 2, ada min 1, ada 0. Kita masukkan aja lah angka 0 ya. Kita masukkan aja angka 0 di sini. Buat apa sih angka 0? Ini buat ngecek angka 0. Ini apa ya tulisannya? Aduh, catat.